Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami podcast Dimas di edisi presentasi game edukasi. Pada sesi hari ini saya memanggil dari kelompok yang membuat game dengan judul Berbaris Belajar Bahasa Inggris. Nah, di sebelah saya sudah ada dua tim kreator yang akan berbagi cerita pada hari ini. Silakan memperkenalkan diri masing-masing dulu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Cahaya Ramadhani. Saya berasal dari SMK Negeri 1, jurusan 12 Multimedia. Perannya sebagai? Saya di sini sebagai ide kreatornya. Ya. Oke, silakan. Sebelahnya. Halo teman-teman, saya Anggun Stevia dari SMK Negeri 1, jurusan Multimedia kelas 12. Jadi desainer. Oke, ada Anggun Stevia sebagai desainer dan juga ada Putri Cahaya sebagai ide kreator. Nah, tentunya teman-teman penasaran gamenya seperti apa. Sebelum kita tanya-tanya mereka lebih lanjut, silakan dibukakan dulu gamenya.
Oke, kita kembali mewawancarai dua narasumber ini. Putri Cahaya, ini gimana nih ide kreasinya, terinspirasi dari apa ini kok membuat game modelnya seperti ini? Apa alasannya? Karena dulu saya pas masih SD sering main-main seperti ini Pak. Mungkin jadi saya ikutin game yang dulu yang pernah saya main kan, cuman berbeda. Yang dulu apa? Kalau dulu itu seperti mainan biasa aja Pak, mainan mungkin yang buat anak-anak tentang animasi. Nah kalau ini tuh tentang belajar bahasa Inggris seperti itu. Tapi kamu sendiri suka dengan bahasa Inggris? Ya lumayan Pak. Ya, sehingga suka mainan aja. Iya. Gamenya dibuat untuk itu. Nah, untuk Anggun sendiri, Anggun sebagai ide desainnya ini, idenya diilhami oleh apa ya? Dengan latar belakang memilih seperti itu dan gambar-gambar seperti itu. Sama Bisa sih, Pak, diceritakan? kayak Putri karena terinspirasi dari game-game lama yang mungkin sama seperti ini, menebak kata-kata dalam bahasa Inggris, terus buah-buahan. Tapi saya lebih ke bahasa Inggris karena saya juga suka bahasa Inggris. Lebih suka bahasa Inggris ya. Nah tadi saya lihat di setiap level itu cara menjawabnya beda-beda seperti itu ya. Iya. Nah, yang pertama tadi apa pilihan ganda ya. Yang pertama tadi Iya, pilihan ganda. Yang kedua tadi tarik garis. itu menjodohkan. Iya, menjodohkan. Yang ketiga tadi adalah drag and draw kalau nggak salah tadi ya. Nah, kenapa Iya, dibuat seperti ini? melengkapi kata Iya, kalimat. ya drag and draw kan ada kata-kata disusun gitu kan dengan teknik drag and draw. Nah, kenapa dibuat berbeda-beda seperti itu? Karena sesuai levelnya kan ada normal, ada easy sama hard. Jadi sesuai levelnya. Jadi makin susah juga cara nebaknya. Seperti itu. Nah, Putri Cahaya sendiri kira-kira kalau diberi kesempatan untuk mendesain atau mendevelop game-game lagi, apakah ini mau dikembangkan ke arah yang bagaimana atau mau menciptakan sesuatu yang baru lagi? Ya tentunya pasti dikembangkan lebih tinggi lagi Pak, lebih bagus lagi. Apa misalnya tadi yang belum ada? Tadi skor sudah ada kan? Ya, Timer mungkin belum. tadi timer belum Iya, belum ada. Jadi kalau misalnya skor untuk yang normal dan hard itu harus sampai 100 Pak, karena kan kalau misalnya kita salah dia kembali lagi harus benar gitu. Ya, Jadi seperti skor itu. untuk yang normal dan hard. Kalau yang pilihan ganda itu kita kalau misalnya salah dia tetap next gitu. Jadi walaupun salah nanti skornya tetap muncul gitu. Dengan tidak harus mencapai 100 ya. Iya. Caranya dia bisa lanjut entah yang diperoleh 80 atau 70. Iya, Kalau benar. tadi kalau salah harus mengulang sehingga dipaksa 100 seperti itu ya. Untuk normal dan hard. Jadi Iya. yang misalnya yang mainan ini nggak tahu itu apa bahasa Inggrisnya, mereka jadi tahu gitu. Oke. Anggun sendiri bagaimana ini? Untuk desainnya apakah ini sudah sesuatu yang ideal atau mungkin perlu disempurnakan lagi di bagian mana? Menurut saya udah lumayan sempurna sih Pak. Jadi udah ada semua lah, musiknya udah ada, gambar-gambarnya juga udah ada. Mungkin kurang waktu juga sih, kurang biar lebih menantang ya. Oke, Kalau ada baik waktunya. pemirsa, tentunya game ini dibuat oleh tim yang lain. Ada satu tim lagi yang akan kita undang untuk kita wawancarai. Sebelumnya kita simak pesan Wakil Gubernur berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah, lebih asik, lebih nyaman, dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena aplikasi ini gunakan secara gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, masih di podcast Dimas
edisi presentasi game edukasi. Nah, di sebelah saya ini ada Rio Riandinto. Selamat siang, Rio. Halo, saya Rio Riandito. Ya, selaku programmer dari Programmer. game ini. Nah, kita akan menanya lebih banyak tentang game ini ya. Bisa diceritakan ini game dibuat dengan aplikasi apa dan berapa lama untuk mengerjakannya ini? Ini sih saya buatnya di aplikasi Smart App Creator ya. Ya. Dan itu perlu waktu 2 mingguan gitu. Karena juga kadang ada hari yang nggak bisa dikerjain gitu. Nah, artinya 2 minggu itu tidak langsung tiap hari ya, mungkin di sela-sela Ya, pekerjaan sela-sela sekolah gitu. dan tugas-tugas yang lainnya seperti itu ya. Nah, Dalam satu hari berapa jam ini dibutuhkan untuk mengerjakan ini biasanya rata-rata? dia sih rata-rata tuh pas kerjanya malam ya, dari jam misalnya habis Isya sampai jam-jam 11 12 gitu. Ya. Nah, untuk mengerjakan game ini bagian mana yang menurut Rio Renandito ini yang krusial ini, apa bagian programmingnya atau di bagian menata apa itu tata letak daripada tombol-tombol atau bagian mana yang sulit? Tombol-tombolnya sih dia kan perlu buat pas diklik ada suara buat pindah ke page lain. Nah, itu biasa itu susah, berapa kali saya ganti-ganti dan itu susah. Jadi habis lihat YouTube juga akhirnya baru bisa juga dapat caranya gimana. Oke, mungkin pemirsa penasaran, kita coba buka lagi interface gamenya. Bisa dibuka lagi operator gamenya, di play lagi game dari yang dikerjakan oleh Rio Riandito. Oke, K11 ini kelompoknya ya. Nah, kita lihat di bagian awal. Nah, ini ada musik, artinya musik ini bisa dimatikan dan dihidupkan ya, ketika orang merasa terganggu bisa dimatikan seperti itu ya. Ya, misalnya Oke, dan lagunya kenyaringan gitu atau misalnya lagi tempat rame nggak mau nyaring-nyaring bisa dimatikan. bisa di play lagi, kita lihat. Tadi kalau mematikan musiknya berarti di depan kemana? Continue bisa Di semua page bisa mematikan. bisa dimatikan. Oke. Langsung di Continue aja lagi. bisa. Oke, jadi ini tadi kita lihat. Nah, kalau misalnya orang tidak mengerjakan ini, tapi mau yang selanjutnya bisa nggak? Bisa nggak dikembali ke langsung yang hard atau yang easy atau yang normal? Bisa klik black itu setting terus back to home. Oh, berarti Langsung kembali start ke awal, kembali ke kenapa kembali ke setting, tidak langsung ke back atau home? Biar gampang aja sih, karena kalau dibuat back ke home lagi ke pilihannya ribet lagi soalnya. Perlu Oke. ganti setting di patch. Iya, jadi yang easy ini tadi cara menjawabnya pilihan ganda. Kalau yang normal tadi ini buat gini biar beda. menjodohkan. 1/4 itu apa maksudnya? 1/4 itu soalnya kan ada 4 soal tuh. Itu nomor 1. Oh, soal pertama dari 4. Nah, Misalnya, nomor oke, pertama coba dari dijawab 4. 1. Nah, itu suara benernya. Oh, ini menjodohkan. Oh, oke ya. Berarti kalau sudah terjawab, oh ini soal kedua dari 4 seperti itu ya. Iya. Apakah setiap halaman ini ada skornya atau di global skor? Setiap halaman ada skornya sih. Cuman kalau ini kan ini kalau salah ada suaranya langsung gagal gitu. Jadi harus benar. Mungkin bisa diganti sih. Kalau salah balik lagi. Jadi memang harus benar semua. Ya. Ya, kita lihat lagi pemirsa, cara mainkannya ini tinggal diseret gitu ya, menjodohkan. Terus untuk ini level yang normal tadi ya. Ya, yang normal Coba tadi yang 100. Oke. Yang hard cara menjawabnya berbeda lagi. Ya, ini di drag gitu aja sih Oh, sebenarnya. ini menyusun huruf. Misalnya ini menyusun harusnya dijawab pilo gitu ya. Pilo jadi diarahin aja anunya. Oke. Hurufnya. Oke. Oke,
menyusun drag. Oke, di close kembali ke kamera. Ya, kembali ke kamera. Aryo Riandito. Dasar pemikirannya apa? Kenapa tidak ditampilkan apa itu skor perolehan per halaman? Tidak harus selesai, tadi kan selesai dulu baru terlihat 100 ya. Kenapa misalnya ya katakanlah tadi dia jawab kalau skornya 70 ya 70 gitu. Itu biar surprise aja sih. Karena kan kalau langsung ditunjukkan kayak kurang gimana gitu. Jadi kayak kalau dilihat-lihat itu kan penuh juga ya tadi settingan patch-nya. Jadi mendingan di akhirnya aja biar tambah patch baru gitu. Begitu dasar pemikirannya. Nah terus di game ini kira-kira lebih ditujukan untuk jenjang apa ini kalau di sekolahan ya? SD, SMP? Pasti untuk anak-anak ya, biar anak TK, SD gitu. Yang baru mengenal huruf, baru belajar bahasa Inggris gitu biasanya. Dalam bahasa Inggris. Nah, alasannya apa tadi setiap apa itu level itu cara menjawabnya beda. Yang tadi pilihan ganda, yang dua tadi menjodohkan, yang ketiga tadi menyusun atau drag and draw. Nah, kenapa tidak dibuat sama misalnya drag and draw semua atau yang apa itu yang pilihan ganda semua atau gimana? Awalnya itu sama semua ya, cuman beda di benda-bendanya yang lebih susah. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kayaknya ini kan isi normal hard ya. Dan kalau disamain semua caranya kayak nggak terlalu susah banget gitu, jadinya dibeda-bedain aja supaya ada rasa bedanya gitu antara isi normal sama hardnya gitu. Oke, supaya ada tantangan yang berbeda ya, tantangan cara yang berbeda. menjawabnya. Timer kenapa tidak diberikan timer? Nah itu awalnya mau dikasih ya, cuman Ya. tadi kepenuhan, terus waktunya sudah mepet juga sama deadline-nya, jadinya nggak sempat. Kalau masih diberi perpanjangan waktu, bagian-bagian mana yang bisa disempurnakan dari game ini? Mungkin pas diklik kan tadi ada jedanya sampai suaranya selesai baru balik ke page selanjutnya. Nah itu kayaknya bakal dibalikin terus misalnya tadi kan di akhir di normal diisi itu ada skornya ya. Misalnya skornya 0, 25, 50, 75, 100 itu ada tulisannya sendiri, misalnya 25 you are good gitu misalnya. Beda-beda, jadi nggak langsung skor nilai gitu aja, nggak, itu terlalu hampa. Seperti itu. Nah dari sisi aplikasinya ini, kira-kira aplikasi ini apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan untuk membuat game menurut Rio Rian itu? Kurangannya sih apa ya? Ada beberapa bagian yang nggak ada gitu, misalnya Apa misalnya? kita mau pindah kasih musik 2 kali. Musiknya dipelankan musiknya gitu Ya, audionya. musiknya Tadi yang buat hanya on dan off saja ya. Karena tapi itu mudah juga. Pemilihannya mudah, simple. Jadi enak lah buat pemula mau bikin game itu enak. Jadi ini satu yang bisa membantu para pemula untuk membuat game-game awal ya. Baik, pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan tim kreatif dari pembuat game Bebaris ya. Belajar bahasa Inggris. Yang dimotori oleh Rio Riandito, kemudian tadi ada Anggun dan Putri Cahaya. Semoga bincang-bincang ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, terutama bagi adik-adik kelas serta masyarakat pengguna game edukasi. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.